Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai subscribers, kembali lagi di channel Husna Hikmat. Di video kali ini aku akan berbagi info mengenai pernyataan seorang dokter herbalis yang bernama Imad Najir Rashid tentang sumak. Di sini aku cuma menerjemahkan perkataan beliau saja ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Saya menerima permintaan dari imam komunitas muslim di Tucson, Arizona, Dr. Syekh Watik Al-Ubaidi. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah menerima surat dari seorang wanita soleh di Turki yang melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Rasul menyarankan padanya agar menggunakan sumak untuk mengobati pasien dari virus. Jadi, dia bertanya kepada saya sebagai ahli dan spesialis dalam pengobatan herbal untuk memberi saran kepada masyarakat tentang sumak dan COVID-19. Menurut pendapat saya, sumak mungkin berguna dalam beberapa kasus, tetapi tidak direkomendasikan sebagai obat pilihan. Dan dengan kata lain, sumak telah dikenal melalui sejarah sejak peradaban Sumeria dan Babilonia. Dan di semua negara Timur Tengah hingga saat ini, banyak orang menggunakan sumak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, apakah ini pilihan terbaik? Apa penelitian ilmiah yang terkenal tentang sumak? Penelitian ilmiah kredibel paling terkenal yang diterbitkan menyatakan bahwa sumak dapat digunakan dalam pengobatan beberapa pasien yang menderita diabetes tipe 2, di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin. Dengan kata lain, reseptor membran sel tidak dapat melekat padanya. Meskipun kelenjar pankreas memproduksi insulin secara normal, jadi sumak dapat membantu dalam kasus ini, di mana ia membantu membran untuk mengenali insulin dan membantu mengasimilasi itu. Dalam penelitian ini, mereka menyebutkan bahwa dosis sumak adalah 3 gram sehari. Dapat dibagi menjadi 3 dosis, masing-masing 1 gram, atau 2 dosis, masing-masing 1,5 gram. Sebuah pertanyaan, bagaimana jika kita menambah dosis menjadi lebih dari 3 gram? Jawabannya adalah, sumak dosis tinggi dapat membahayakan hati. Dari mana saya mendapatkan info tersebut? Itu didasarkan pada bahan kimia alami dari sumak, polifenol. Ketika polifenol memasuki tubuh, itu akan pergi ke hati, di mana akan diproses di hati. Maka jika pasien adalah pecandu alkohol, perokok, pecandu narkoba, orang lanjut usia, seorang anak, atau menderita penyakit hati kronis, menggunakan sumak dalam hal ini mungkin tidak berguna, tetapi lebih berbahaya. Dalam hal ini, perlu memperhatikan pasien dan tidak menggunakan sumak saja. Lebih baik menggunakan sumak dicampur dengan madu untuk mencegah COVID-19. Tidak apa-apa untuk mencobanya dengan madu, tapi hati-hati. Dan dosisnya tidak boleh lebih dari 3 gram per dosis. Dan jangan meminumnya lebih dari sekali atau 2 kali sehari. Dan dosis tinggi ini seharusnya tidak digunakan selama lebih dari 4 hari berturut-turut untuk mencegah kerusakan pada sistem pencernaan dan hati yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Sekarang, bagaimana dengan obat Arab kuno? Apa yang diungkapkan oleh naskah mereka tentang sumak? Al-Kindi menulis dalam bukunya, El-Akrabatain, bahwa sumak digunakan untuk mengobati tonsilitis, daerah bukal, dan sakit tenggorokan. Tetapi dia tidak menyebutkan apa-apa tentang sistem pernapasan dan paru-paru. Saya menemukan beberapa referensi lain yang menunjukkan bahwa sumak dapat bermanfaat untuk meringankan penyumbatan di paru-paru. Mereka mendasarkan kesimpulan mereka pada fakta bahwa sumak mengandung beberapa minyak atsiri terkenal seperti geraniol diantaranya. Jadi mengapa kita tidak mencari pengganti minyak atsiri ini yang telah mereka sarankan? Anda dapat menemukannya di biji dill, biji jintan, adas, biji adas manis, dan ketumbar. Tumbuhan ini dikenal dan aman. Ketika membandingkan jumlah yang sama dari biji-bijian ini dengan sumak, kita akan menemukan bahwa mereka melebihi sumak 5 kali dalam minyak atsiri. Jadi, mengapa kita harus menggunakan sumak sementara biji ini lebih baik? Ini adalah saran saya kepada Anda bahwa siapapun yang ingin menggunakan sumak tidak boleh menggunakan sumak secara berlebihan atau meresepkannya kepada orang lain tanpa pengetahuan yang cukup di bidang medis. Begitulah penjelasan dari Dr. Imad Najir Rashid mengenai sumak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga Instagram kami @husnahikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.